Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Miss Citra di sini. Mohon maaf banget kalau misalnya aku tuh udah lama banget nggak upload, udah hampir 1 bulan ya, atau mungkin udah 1 bulan kayaknya aku nggak upload. Ya, jadi tuh akhir-akhir ini aku kembali bekerja lagi, aku kembali sibuk lagi, jadi masih fokus di sana dulu. Jadi udah sekarang deh bisa upload foto lagi. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang hubungannya stres dan kesuburan dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, keep on watching! Aku mau membahas lagi sedikit tentang orang-orang yang selalu bertanya, kapan hamil? Udah isi belum? Kok belum hamil juga? Kok lama banget sih belum isi-isi? Itu tuh pasti menyebalkan banget gitu, kayaknya udah kayak apa sih gitu, kenapa sih harus tanyain hal-hal gitu, kenapa memang nggak ada pertanyaan lain gitu kan. Jadi ada 3 cara mengatasi pertanyaan tersebut. Yang pertama dengan sarkasme, atau dengan humor, atau dengan jujur. Misalnya sarkasme kalau tanyain kapan hamil, ya lo kapan kurus, ditanyain kayak gitu. Kalau misalnya mau sarkasme ya, kalau misalnya kamu mungkin lagi nggak mood, atau misalnya mungkin kamu juga nggak suka sama orang itu, terserah deh. Kalau misalnya mau jawabnya seperti itu gitu, pasti dia langsung diam kan. Atau misalnya mau memberikan kesan yang agak lebih lembut, bisa dengan humor. Misalnya kayak udah isi belum? Udah sih, tadi isi nasi goreng gitu kan. Maksudnya humor lah, jadi nggak terlalu kaku-kaku banget. Karena mereka tuh sebenarnya kayak nanya-nanya itu tuh cuma kayak buat basa-basi doang gitu. Atau misalnya kalau kamu mau jujur, udah isi belum? Ya, iya nih kita lagi usaha, mohon doanya ya gitu. Mungkin respon dari yang lawan bicara kita juga lebih lebih respect lah gitu, dibandingkan ngomongin kita di belakang gitu. Kalau misalnya kita sarkasme kan pasti kan ya Allah tuh orang udah belum punya anak juga terus jutek lagi atau gimana gitu. Jadi ya terserah kalian sih mau pilih yang mana, entah sarkasme, humor, atau jujur. Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu tuh buat kita stres gitu. Udah mungkin moodnya lagi nggak bagus, terus ditanyain lagi kayak hal kayak gitu kan bete ya gitu. Terus stres ini, pertanyaan-pertanyaan ini justru malah bikin kita tuh makin stres gitu. Nah, stres ini ternyata bisa mempengaruhi kesuburan kita gitu. Kenapa sih kok bisa-bisanya sih stres itu mempengaruhi kesuburan kita? Karena kalau misalnya kita stres itu muncullah si hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon stres yang sebenarnya tubuh kita tuh butuh kortisol ini. Kayak misalnya kita lagi keadaan darurat, kita lagi dirampok, kita butuh kortisol ini untuk memicu tenaga kita, memicu adrenalin kita. Tapi kalau misalnya stresnya cuma karena pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita ngebatin, justru itu mengganggu si hormon-hormon lain, kerja dari hormon-hormon lain. Karena memang kortisol ini hormonnya tuh mendesak gitu, mendesak harus segera gitu. Jadi hormon-hormon yang seharusnya untuk reproduksi terhambat gitu, dinanti duluin dulu. Ini pokoknya kortisol ini yang segera ini dulu yang harus ditangani gitu. Nah, jadinya otomatis itu mempengaruhi si ovulasi. Nah, kalau misalnya ovulasi tidak terjadi, ya pastinya nggak terjadi kehamilan kan. Nah, ini stres ini juga berpengaruh selain untuk si wanitanya, juga untuk si suami juga gitu. Kalau misalnya suami stres, itu kadar spermanya biasanya menurun dan gairah seksnya juga berkurang. Kalau misalnya stres, si liver ini yang harusnya mengolah si hormon yang berlebih itu untuk jadi seimbang, itu malah stop juga untuk bikin seimbang, malah jadi ngurusin si hormon stres itu juga. Terus gimana dong cara ngilangin stres? Kalau misalnya orang bilang, ya udah yuk kamu relax aja gitu. Aku udah nyobain ya relax 1 tahun nggak kerja, itu yang ada aku malah tambah stres, tambah mikirin yang aneh-aneh, tambah kayak nggak ngerti lagi mau ngapain, itu malah jadi beban pikiran. Makanya dari situ aku nyari kegiatan, cuman ya dari kegiatan-kegiatan itu nggak ada yang serak gitu sama aku gitu. Makanya pas kemarin tuh ada lowongan di tempat, ada lowongan yang kebetulan sama passion aku, yaitu dunia pendidikan anak-anak. Makanya tuh aku happy banget. Jadi dan kebetulan itu dekat rumah juga, jadi aku bisa menyalurkan passion aku
juga bisa kembali berinteraksi sama orang, kembali lagi tukar ilmu, tukar pikiran. Itu tuh aku happy banget untuk kerjaan aku yang sekarang ini. Makanya kemarin tuh bener-bener fokus ke situ gitu. Rencanakan liburan gitu, jadi ya nggak mesti liburan bener-bener sebulan liburan gitu, enggak sih. Yang penting tuh kita tuh ada recharge energi gitu, memperbaiki hubungan lagi sama suami gitu. Dan selanjutnya adalah buat tameng cinta. Jadi jauhi tuh namanya circle yang nggak baik, jauhin lingkaran setan, ibaratnya orang-orang sekitar yang malah bikin kamu down. Misalnya punya tetangga nyinyir gitu, kalau misalnya setiap gabung sama mereka pasti tuh nanyain tentang anak, ngomongin anak yang justru bikin kamu down. Nah, mendingan kalau kayak gitu, daripada kamu sakit hati atau gimana, mendingan ditinggalin aja. Atau misalnya kamu tuh aku tuh setiap datang ke akikahan orang tuh aku sedih banget gitu, karena aku tuh ngerasa jadi kepikiran mulu kapan aku bisa akikahin anakku misalnya gitu ya. Kalau misalnya memang kamu ngerasa berat gitu, mendingan kamu gak usah datengin. Tapi itu kan sepupu aku, tapi itu kan teman aku gitu ya. Kalau misalnya memang itu sepupu atau teman kamu, tapi kamunya masih kurang nyaman untuk dalam kondisi itu, mendingan kamu ini aja, tetap misalnya kirim kado. Misalnya kamu tetap ngirim kado, atau misalnya jujur aja kalau misalnya memang dia itu teman dekat kamu gitu, dia juga pasti ngerti. Sorry ya, gue nggak bisa datang ke acara baby shower lo nih, soalnya ya itulah, ntar orang-orang pada nanyain gue kapan gue hamil atau gue isi gitu kan, gimana ya gitu. Kalau misalnya memang dia teman dekat kamu, itu pasti dia ngertiin kok gitu. Nggak mungkin yang gimana sih gue baby shower juga lo nggak datang gitu, nggak. Kayaknya tuh kalau memang dia teman dekat kamu, dia nggak bakalan tersinggung gitu, justru dia akan respect sama keadaan kamu gitu. Nah, selanjutnya itu self care. Jangan lupa kamu harus mencintai diri kamu sendiri gitu. Aku sempat sih ada di situasi seperti itu, kayak aku tuh nggak berguna, aku mah apa atuh gitu, nggak gimana gitu, kayaknya kok gue gini banget gitu kan, mikirnya tuh yang aneh-aneh gitu. Cuman pasti ada hal yang bisa kamu syukuri di hari itu, di detik itu gitu. Jadi cintai diri kamu sendiri, banyak bersyukur atas apa yang kita udah punya saat ini gitu. Jangan terlalu berandai-andai ke hal-hal yang belum kita dapatkan gitu. Itu cuman bikin menyesakkan jiwa aja gitu. Terus olahraga. Nah, olahraga ini udah terbukti banget ya ampuh untuk menghilangkan hormon-hormon stres gitu. Jadi cari olahraga yang nggak usah yang berat-berat, yang penting yang bikin kamu happy aja. Kalau misalnya kamu suka jogging, jalan-jalan gitu sambil lihat pemandangan, ya udah silahkan gitu. Atau misalnya yoga, misalnya kamu tuh tenang kalau ikut yoga, ya udah ikutilah gitu. Coba cari olahraga yang sesuai sama kebutuhan kamu. Nah, selanjutnya juga pijat ya. Kita udah tahu kalau misalnya pijat itu bisa merelaksasi badan kita gitu. Jadi gak ada salahnya pijat refleksi, atau misalnya mau pijat rahim juga boleh. Tapi lagi-lagi aku bilang kalau misalnya mau pijat, apalagi pijat di daerah rahim, itu harus sudah bersih haid dan sebelum masa ovulasi. Walaupun si parajinya, si mbah urutnya bilang kesana pas haid, itu kalau menurut kedokteran sih nggak bagus, jadi sebaiknya jangan diikutin. Kalau misalnya emang tapi kan katanya gitu, ya udah pokoknya kamu pas bersih haid jangan hubungan dulu, jangan hubungan suami istri dulu, langsung diurut aja gitu. Itu masih, kalau selama ini sih sama mbah pijat yang pernah aku datangnya itu masih nggak apa-apa. Selanjutnya itu luangkan waktu sama orang-orang yang bikin kamu happy. Kalau misalnya di kantor, suasana kantor kamu nggak enak, setiap hari pokoknya bikin kamu nggak nyaman gitu, rekan kerja kamu kurang bikin kamu senang, ya mendingan ditinggalin aja, cari tempat lain. Kalau ada pilihan untuk pindah ke tempat lain, lebih baik pindah ke tempat lain gitu. Yang selanjutnya adalah ubah cara kamu ngerespon situasi yang bikin kamu stres. Misalnya nih, kamu di tempat kerjaan kamu tuh bikin kamu stres banget gitu, dengan teman-teman, dengan orang lingkungan sekitar gitu, bikin kamu stres banget. Kamu bisa lakukan misalnya meditasi, yoga, ataupun berdoa. Minggu lalu itu aku ada pelatihan gitu. Di pelatihan mengajar diajarkan bahwa
Kalau kita kan dulu kan taunya kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, untuk saat ini itu dibalik. Jadi di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Kalau dipikir-pikir lagi benar nggak sih? Iya kan, kalau misalnya kita tuh stres gitu, pasti kita tuh jadi gampang sakit gitu, jadi fisiknya lemah gitu. Tapi kalau misalnya kita happy terus kan juga kayaknya kita jarang sakit gitu, bener kan? Jadi ibaratnya, oh iya ya, ternyata kalau kita tuh nggak stres, kalau kita tuh happy happy terus, jiwa kita sehat, insya Allah tubuh kita bakalan sehat juga gitu. Nah itu yang mau aku terapin saat ini. Dan disitu juga aku diajarin untuk fokus jantung. Jadi fokus jantung, pegang dadanya, pegang jantungnya, terus kita tuh nafas dengan teratur, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Terus kita diajarkan bagaimana kita bersyukur atas apa yang kita punya gitu. Kalau misalnya ada masalah, misalnya saya kesal dengan rekan kerja saya yang tidak bisa kooperatif gitu. Terus kita setelah itu tuh kita udah kita mengutarakan apa kekesalan kita gitu di dalam hati gitu, apa kekesalan kita. Terus kita mencoba menerima dan menerima sikap teman kita itu dan memaafkannya. Oh ya, saya maafkan, saya maafkan kesalahan dia atas ketidaktahuan dia untuk berkomunikasi dengan saya dengan baik, seperti itulah misalnya gitu. Dan setelah aku mempelajari si fokus jantung itu, memang lebih tenang gitu, kayak misalnya emosi yang ada di pikiran aku tadi gitu, aku tuh sampai nangis tuh, maksudnya udah keluar, udah abis itu tuh aku kayak enteng gitu, lebih ringan gitu, kayak lebih nyaman gitu. Jadi teman-teman bisa coba kalau misalnya aku kurang jelas tentang terapi fokus jantung itu, teman-teman bisa googling juga, mungkin ada di sana. Oke, segitu aja video aku tentang stres dan kesuburan. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman gak stres-stres lagi. Tetap happy terus. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe sebagai tanda dukungan kamu kepada para pejuang kehamilan dan pejuang PCOS lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah.